Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restuna Jumalianti, NIM 170600039, Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2017, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi 2021. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Menulis Teks Eksplanasi Siswa Sekolah Dasar Kelas 5 dengan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sepsan Sudun MPD selaku pembimbing 1, dan Bapak Usko Suwendi MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Berikut hasil skripsi saya. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga kajian teori, keempat metode penelitian, dan kelima kesimpulan. Pada latar belakang, pada saat ini kemajuan teknologi informasi sudah sangat umum digunakan oleh masyarakat. Salah satunya di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kini sudah sering memanfaatkan teknologi informasi guna membantu proses belajar mengajar di mana saja dan kapan saja. Pada tahun 2020 ini, di Indonesia muncul wabah COVID-19 yang mengharuskan melakukan kegiatan di dalam rumah. Munculnya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada kehidupan dan aktivitas manusia, termasuk aktivitas dalam pendidikan seperti proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang biasanya kita lakukan secara tatap muka di sekolah, sekarang terganggu karena adanya pandemi COVID-19. Banyak sekolah yang ditutup dan melakukan pembelajaran secara daring dari rumah. Pembelajaran daring sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan melalui alat komunikasi yang menggunakan internet agar bisa terjadinya interaksi jarak jauh. Oleh karena itu, banyak kegiatan pembelajaran yang kini dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah bahasa nasional atau bahasa negara. Pada standar kompetensi yang terdapat di mata pelajaran bahasa Indonesia, berorientasi pada hakikat pembelajaran bahasa, bahwa belajar bahasa Indonesia itu belajar berkomunikasi dan belajar sastra, yaitu belajar menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya. Di dalam kedudukannya, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, lambang identitas, dan komunikasi nasional antar budaya. Dalam berbahasa ada 4 keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis adalah tingkatan yang paling sulit dilakukan karena menuangkan semua keterampilan dalam rangkaian kata-kata. Tetapi rendahnya kemampuan menulis dari siswa perlu ditingkatkan lagi karena banyak siswa yang masih kurang suka menulis karena kurangnya minat menulis. Menulis teks eksplanasi masih dianggap sulit oleh siswa karena kurangnya minat belajar menulis teks eksplanasi. Menurut Emilia 2012, dalam menulis teks eksplanasi masih dipandang sulit karena materi teks eksplanasi merupakan materi yang baru, sehingga keterampilan siswa dalam menulis teks eksplanasi harus terus ditingkatkan dengan tahapan belajar yang tepat agar siswa terampil dalam menulis teks eksplanasi. Karena kini proses belajar mengajar dilakukan di dalam rumah, maka peneliti akan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp. Karena seperti yang dikatakan Husama 2014, blended learning adalah penggabungan berbagai keunggulan pembelajaran berbasis internet atau e-learning, berbasis multimedia e-learning offline, dan pemanfaatan teknologi mobile learning dengan pembelajaran tatap muka face to face. Pada akhirnya diharapkan meningkatkan kreativitas siswa. Dilanjut dengan tujuan penelitian. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menulis teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas 5 dengan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp. Kedua, respon guru dan siswa sekolah dasar kelas 5 terhadap pembelajaran daring materi menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp. Ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa sekolah dasar kelas 5 dalam pembelajaran daring materi menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp. 4. Kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring materi menulis teks eksplanasi dengan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp.
Selanjutnya ada menulis. Menurut Sari et al. 2012 mengatakan bahwa menulis merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan bahasa tertulis berarti menulis bahasa, simbol-simbol atau lambang-lambang bahasa. Menulis merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah tingkatan aspek paling akhir dalam berbahasa. Keterampilan menulis adalah pengaplikasian dari aktivitas menyimak, berbicara, dan membaca yang dituangkan ke dalam kata-kata menjadi suatu kalimat yang mempunyai makna dan tujuan. Menulis juga disebut menuangkan pikiran ke dalam rangkaian kata-kata sebagai ungkapan atau ekspresi seseorang. Selanjutnya ada teks eksplanasi. Menurut Kosasih 2008 dalam Herlambang 2018 menyatakan teks eksplanasi adalah teks yang menyajikan tentang fenomena alam yang bersifat informatif dan faktual. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Menulis eksplanasi harus mendapat informasi yang faktual berurutan, sebab, akibat, dan interpretasi. Alasan teks eksplanasi bersifat informatif dan faktual adalah agar teks eksplanasi tersebut memiliki manfaat bagi pembaca dan dapat dipercaya. Di dalam teks eksplanasi juga terdapat struktur teks eksplanasi. Menurut Herlambang 2018, struktur teks eksplanasi tersusun dengan urutan pembuka yang berisikan penjelasan atau pengenalan topik fenomena, deretan penjelas yang memiliki pola penyajian data dan informasi di dalamnya, dan diakhiri dengan interpretasi dengan tujuan pembaca mampu memahami dampak atau proses terjadinya fenomena tersebut. Dilanjut dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Menurut Tumijan 2007, teks eksplanasi mempunyai 3 ciri yang membedakan dari teks lainnya. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutannya sebab dan akibat. Kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Ketiga, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Lalu ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi menurut Herlambang 2018, yaitu 1. Menemukan topik dan menuliskan kata kunci sebagai pembuka fenomena dengan dimunculkan kata adalah. Kedua, membuat kerangka sesuai struktur teks eksplanasi yang terdiri dari penjelas, urutan sebab, akibat, dan interpretasi. Ketiga, mencari data untuk menjadikan informasi yang akurat dan penunjang dari topik fenomena yang dibahas. Terakhir, menyusun kerangka berdasarkan struktur dan hasil pencarian data dan informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk teks eksplanasi. Selanjutnya ada model blended learning. Model blended learning adalah penggabungan pembelajaran e-learning dengan pembelajaran tatap muka face-to-face yang menggunakan media pembelajaran serta teori-teori pembelajaran dalam proses pembelajaran menurut Wardani et al. 2018. Lalu ada langkah-langkah blended learning. Secara mendasar, terdapat 3 tahapan dasar dalam model blended learning yang mengacu pembelajaran ICT menurut Ramsay 2011 dalam Maya 2020, yakni pertama, seeking of information. Pada tahapan ini mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi yang tersedia di teknologi informatika dan komunikasi, memilih secara kritis di antara sumber penyedia informasi dengan berpatokan pada konten. Kedua, acquisition of information. Pada tahapan ini, siswa secara individual berupaya untuk menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikan dengan ide dan gagasan yang telah ada di dalam pikiran pelajar. Kemudian menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang ada tersedia sampai mereka mampu kembali mengkomunikasikan dan menginterpretasikan ide-ide dan interpretasi menggunakan fasilitas gadget. Terakhir, synthesizing of knowledge. Di tahap akhir ini adalah perumusan kesimpulan atau merekonstruksi pengetahuan melalui proses pembelajaran dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Terakhir ada media WhatsApp.
WhatsApp adalah media sosial pesan singkat dari internet yang bisa mempermudah aktivitas manusia untuk berinteraksi dari jarak jauh. Aplikasi WhatsApp ini bisa mengirim berupa tulisan, video, foto, suara, grup WhatsApp, dan juga bisa video call. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman suatu fenomena dalam suatu organisasi. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 5 SD Jengjing Rigil yang berjumlah 14 orang siswa, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Instrumen penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara, dan tes. Pengolahan data yang digunakan adalah Microsoft Excel 2013. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, skenario dan implementasi. Dalam skenario ada tahapan persiapan, tahapan pemberian materi, menulis teks eksplanasi, dan tahapan evaluasi. Di tahapan persiapan, guru mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada siswa, lalu menyampaikan tujuan penelitian kepada siswa, kemudian guru bertanya tentang kabar dan berdoa bersama. Selanjutnya ada tahapan pemberian materi, menulis teks eksplanasi. Di dalam tahapan ini terdapat sintaks dari blended learning, yaitu seeking of information, acquisition of information, synthesizing of knowledge. Dalam sintaks blended learning ada seeking of information. Pada tahap ini guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mencari sumber informasi mengenai menulis teks eksplanasi baik dari media internet atau media cetak. Guru juga memberikan referensi yang bisa diakses siswa berupa buku sumber, LKS, dan lain sebagainya. Kemudian ada acquisition of information. Pada tahap ini, guru memberikan video pembelajaran kepada siswa melalui grup WhatsApp. Video yang diberikan berupa pengertian, ciri-ciri, struktur, tujuan, cara menulis, dan contoh teks eksplanasi. Kemudian, siswa menyimak video yang diberikan guru. Siswa menggabungkan informasi yang telah didapat baik dari internet maupun sumber lainnya. Terakhir ada synthesizing of knowledge. Siswa mengolah informasi dengan mengerjakan lembar kerja siswa yang telah diberikan oleh guru. Hasil dari lembar kerja siswa yang telah diberikan akan menjadi sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada hasil observasi guru dan siswa. Saya menggunakan lembar observasi yang digunakan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama, guru mendapatkan skor 80 dengan kategori sangat baik. Lalu hari kedua dengan skor 80 juga dengan kategori sangat baik. Siswa hari pertama atau pertemuan pertama mendapat skor 80, dikategorikan sangat baik, dan kedua 80 dengan kategori sangat baik. Rata-rata guru adalah 80 dan siswa juga 80. Selanjutnya ada respon guru dan siswa. Di sini saya menggunakan instrumen angket, yaitu dengan skor angket guru persentase 83% dan kategorikan sangat baik. Lalu ada hasil angket siswa, persentase totalnya adalah 76% dengan interpretasi baik. Selanjutnya ada kesulitan-kesulitan siswa. Terlihat dari indikator dan tabel di atas bahwa indikator siswa mampu menulis kata kunci dari teks eksplanasi adalah 40%, siswa mampu menulis kesimpulan dari teks eksplanasi adalah 26%, dan siswa mampu membuat peta konsep dari teks eksplanasi adalah 45%. Terlihat dari indikator, siswa masih terlihat kesulitan saat menuliskan kata kunci, menulis kesimpulan, dan membuat peta konsep dari teks eksplanasi. Selanjutnya ada kendala-kendala yang dihadapi guru. Kendala-kendala yang dihadapi guru ketika pembelajaran daring didata melalui wawancara dengan wali kelas 5, yaitu pada saat proses pembelajaran. Saat penyampaian materi tidak banyak siswa yang merespon di grup. Karena proses pembelajaran daring harus menggunakan alat komunikasi berupa handphone yang selalu digunakan untuk interaksi saat proses pembelajaran dilaksanakan, terutama kuota untuk mengakses internet. Tapi nyatanya banyak siswa yang terkendala karena handphone untuk proses belajar mengajar karena dibawa oleh orang tuanya bekerja ataupun tidak ada kuota untuk mengakses internet, sehingga keterbatasan penggunaan aplikasi sehingga terlambatnya proses belajar.
Dengan kurangnya fasilitas atau keterbatasan tersebut, guru harus berpikir kreatif agar bisa menyampaikan materi dengan baik, sehingga siswa mudah mengerti dan proses pembelajaran pun tersampaikan tanpa harus bertatap muka langsung. Maka dari itu, guru menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mengirimkan berupa video pembelajaran untuk siswa agar mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas 5 dengan menggunakan model blended learning berbantuan media WhatsApp dilaksanakan dengan baik. Dilaksanakan sudah sesuai dengan sintaks blended learning. Kedua, respon guru dan siswa pembelajaran daring materi menulis teks eksplanasi berdasarkan hasil analisis wawancara dan angket memiliki interpretasi baik. Ketiga, kesulitan-kesulitan siswa pembelajaran menulis teks eksplanasi yaitu menarik kesimpulan, kata kunci, dan membuat peta konsep. Keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru saat pembelajaran adalah kurangnya fasilitas yang dimiliki siswa, menjadi penghambat proses pembelajaran dan membuat guru memerlukan waktu lebih banyak untuk memeriksa hasil soal evaluasi siswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.